Shalom, selamat datang di Fakultas Fakta Unik Alkitab Seru. Nah, hari ini saya akan membahas tentang keunikan dalam kemartiran Petrus. Keunikan yang pertama adalah kemartiran Petrus telah dinubuatkan dalam 2 ayat. Ada 2 ayat yang ditafsirkan merujuk pada kematian Petrus. Ayat yang pertama adalah Yohanes 13 ayat 36 yang berbunyi, Simon Petrus berkata kepada Yesus, Tuhan, kemanakah engkau pergi? Jawab Yesus, ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikuti aku. Dan ayat yang kedua adalah dalam Yohanes 21 ayat ke-18 yang berbunyi, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, kau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Nah, dari 2 ayat ini, sepertinya Tuhan Yesus ingin memberitahu kapan dan cara dari Petrus mati. Dan menurut sejarah dan bapak-bapak awal gereja mencatat bahwa Petrus mati di umur 64 tahun, yang artinya Petrus mati di umur yang sudah tua. Ini sama persis seperti apa yang dikatakan dalam Yohanes 21 ayat yang ke-18. Dan cara dari Petrus mati itu sama seperti Yesus mati, yaitu adalah dengan disalib. Tetapi karena Petrus merasa tidak layak disamakan seperti Yesus, maka ia memilih untuk disalib secara berbalik. Nah, saudara, dari kedua hal ini dapat dikatakan bahwa 2 ayat ini benar-benar terjadi pada Petrus. Dan keunikan kedua dari kematian Petrus adalah dampak dari kematiannya. Kurang lebih 200 tahun setelah kematian Petrus, Kaisar Konstantin akhirnya memeluk agama Kristen, dan hal ini menyebabkan sebagian besar penduduk Romawi dan jajahannya menjadi orang Kristen. Dan Petrus dinobatkan menjadi paus pertama di dunia, dan untuk menghormati Petrus, patungnya dibangun secara megah di Vatikan. Nah, sampai hari ini kota Roma dan kota Vatikan, atau khususnya kota Vatikan, menjadi pusat kekristenan Katolik. Dan dari Petrus kita belajar bahwa pengorbanan yang kita lakukan untuk Tuhan Yesus itu tidak pernah kembali dengan sia-sia, karena janjinya barang siapa memberikan nyawanya kepadanya akan memperolehnya kembali. Itu saja dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.